Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya F. Bertia Sitorus, SSI, MSI. Saya merupakan dosen tetap yang bertugas di Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Universitas Metodis Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Dasar. Mata kuliah Kimia Dasar dengan bobot 3 SKS, di mana teori sebanyak 2 SKS dan 1 SKS untuk praktikum. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 1. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini, pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar kimia, yaitu atom, molekul, reaksi kimia, stoikiometri, larutan, asam basa yang relevan dengan sistem biologi, air, tanah, dan lingkungan pertanian. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis data percobaan kimia dan menginterpretasikan hasilnya untuk diaplikasikan pada masalah-masalah pertanian, misalnya kualitas air irigasi, pH tanah, atau kandungan unsur hara, serta mengevaluasi hasil produksi tanaman. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kemampuan teori dasar pada ilmu kimia serta melakukan perhitungan-perhitungan dasar kimia. Kemudian deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah Kimia Dasar memberikan landasan pengetahuan tentang konsep-konsep kimia yang fundamental sebagai dasar untuk memahami proses-proses kimia yang terjadi pada sistem pertanian dan lingkungan. Materi meliputi struktur atom, sistem periodik unsur, ikatan kimia, tata nama senyawa, persamaan reaksi, stoikiometri, larutan elektrolit dan non-elektrolit, larutan asam basa, larutan buffer, hidrolisis garam, koloid, radiokimia, serta biomolekul seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Sumber referensi belajar mahasiswa pada mata kuliah kimia ini berupa buku-buku yang terkait mata kuliah Kimia Dasar 10 tahun terakhir. Serta saya juga memberikan hasil karya buku-buku saya sebagai pedoman mahasiswa seperti buku Kimia Dasar, Ikatan Kimia, Elektrokimia, Kimia Industri, Kimia Lingkungan, serta beberapa publikasi ilmiah yang dapat diakses melalui Google Scholar. Kemudian untuk praktikum, modul praktikum Kimia Dasar saya berikan kepada mahasiswa sebagai panduan dalam pelaksanaan praktikum di laboratorium. Proses perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan dilakukan secara tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan. 2 pertemuan lainnya berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah Student Centered Learning atau SCL, artinya mahasiswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan motivasinya di dalam pembelajaran. Tahapan pembelajaran yaitu, pertama, bentuk pembelajaran. Saya memberikan penjelasan kuliah atau ceramah langsung sesuai dengan topik setiap pertemuannya kepada mahasiswa. Yang kedua, aktivitas di kelas dengan metode diskusi kelompok dan discovery learning. Artinya, pendekatan pembelajaran di mana mahasiswa secara aktif terlibat dalam proses memecahkan masalah, bukan hanya menerima informasi yang sudah jadi. Di sesi perkuliahan juga saya melakukan sesi tanya jawab sebagai keaktifan di dalam perkuliahan, dan mahasiswa yang mampu menjawab menambah poin nilai yang akan ditambahkan ke nilai tugas, agar mahasiswa tetap semangat di dalam pembelajarannya. Kemudian selain itu di sisi perkuliahan juga saya memberikan kuis maupun pretest maupun posttest untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang baru diajarkan. Yang ketiga, adanya pemberian tugas kepada mahasiswa, baik penugasan mandiri maupun tugas kelompok.
Tugas mandiri tujuannya untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap konsep materi perkuliahan serta mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah secara mandiri. Dan untuk tugas kelompok, tujuannya untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, interpersonal, dan presentasi melalui diskusi dan penyampaian hasil kerja kelompok. Capaian mahasiswa ini mampu melakukan penelusuran pustaka sesuai dengan topik-topik yang ada, dan berikutnya mahasiswa mampu mempresentasikan hasil penugasan dalam forum diskusi, dan pada akhirnya diharapkan mahasiswa juga mampu membuat tulisan dalam bentuk makalah. Media pembelajaran diberikan kepada mahasiswa itu berupa laptop, proyektor, video pembelajaran, ataupun animasi dari sumber referensi. Serta saya menggunakan alat peraga sebagai contoh, itu adalah model Molimol. Itu yang digunakan untuk merakit dan mempelajari susunan atom dalam molekul. Penilaian dilakukan melalui beberapa tahap sesuai dengan pembobotan yang sudah ditentukan. Tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 50%. Demikianlah deskripsi mata kuliah kimia dasar, metode pembelajaran, dan kegiatan ataupun hal lain terkait proses pembelajaran di mata kuliah kimia dasar ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat kepada mahasiswa dan pihak-pihak lainnya yang mendapat akses video pembelajaran ini. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, selamat siang buat kita semua. Oke, kita akan masuk ke pertemuan kita berikutnya, itu tentang teori asam basa. Ya, asam basa. Jadi, capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan teori dasar pada ilmu kimia serta melakukan perhitungan dasar kimia. Sudah? Kemudian, kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang apa itu asam basa dan bisa menentukan asam basa itu sendiri. Subpokok bahasan kita pada siang hari ini itu adalah sifat larutan asam basa berdasarkan teori asam basa, dan yang kedua adalah perhitungan pH. Ya, perhitungan pH larutan asam basa. Nah, yang pertama kita masuk dulu untuk teori asam basa oleh Arrhenius. Ya, dia mengatakan asam adalah senyawa yang melepas ion H positif dalam air. Ya, dan basa adalah senyawa yang melepas ion OH dalam air. Nah, contohnya di sini, ya, contohnya adalah HCl. HCl itu apa? Siapa yang tahu? Ya, boleh. Asam klorida, Pak. Asam klorida, ya betul. Ya, asam klorida. Asam klorida jika terionisasi akan membentuk H positif ditambah dengan Cl negatif. Ya. Contoh berikutnya, tadi ada HCl. Ya, HCl itu menghasilkan H positif ditambah Cl negatif kalau dia asam. Ya, kalau misalnya H2SO4, apa itu H2SO4? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Asam sulfat, iya betul, asam sulfat. Asam sulfat jika dia terionisasi akan menjadi 2H positif ditambah SO4 2 negatif. Ya, bagaimana kalau dia basa? Basa, contohnya NaOH. NaOH ini tahu apa? Natrium hidroksida. Ya, ia akan terionisasi menjadi Na positif ditambah dengan OH negatif. Kemudian CaOH 2 kali akan terionisasi menjadi Ca2 positif ditambah dengan 2OH negatif. Yang menandai bahwasannya dia adalah asam ini H positif. Ya, ini juga H positif menandai dia adalah asam. Menandai dia basa itu kita lihat OH. Ada OH minnya di sini. OH minnya juga di sini.
Jadi dalam teori daripada Arrhenius ada dikatakan nanti valensi asam itu nanti kita kode simbolnya adalah A kecil. Kalau ini adalah jumlah ionisasi dari asam. Kemudian ada nanti katakan valensi basa. Nanti simbolnya adalah B. Ya, jumlah ionisasi dari OH-. Ini H+ ya, H+. Jadi kita bisa lihat berapa sebenarnya valensi si asam, berapa sebenarnya valensi si basa. Kita lihat di sini. Berapa jumlah valensinya untuk HCl? Di sini ya. Jumlahnya ya. Karena sini tidak ada angka, maka kita tuliskan di sini A sama dengan 1. Kemudian valensi untuk di H2SO4 berapa? A sama dengan 2. Ini dia 2. Ya. Kemudian valensi untuk basa OH ini berapa? 1. Ini 2. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau misalnya ini disebut sebagai monoprotik. Ini disebut sebagai diprotik. Kalau ini disebut sebagai monohidroksi. Dan ini disebut sebagai dihidroksi. Paham ya? Kalau 3 boleh, ada 3. Kalau misalnya ada 3, A sama dengan 3, itu disebut sebagai triprotik. Contohnya apa? H3PO4. Nanti bisa direaksikan sendiri. Ya, kalau dia basa 3 menjadi trihidroksi. Contohnya apa? Al OH 3 kali. Paham ya sampai sejauh itu ya? Oke, kalau si Bronsted-Lowry itu menyatakan asam memberikan proton, memberikan berarti donor. Ya, kalau dia menerima berarti akseptor. Ya kan? Nah, dari Bronsted-Lowry ini contohnya di sini. Kalau dia asam, zat yang akan melepas proton. Proton itu adalah ion hidrogen. Ya, kepada molekul pelarut. Nah, contohnya di sini Ha ditambah dengan Hl akan menghasilkan H2L positif ditambah dengan A negatif. Ini bukan unsur ya, tapi ini hanya contoh. Ya, B ditambah dengan H2O ditambah akan menghasilkan BH plus ditambah dengan OH-. Nah, kita lihat contohnya di sini. Contoh HCl ditambah H2O ya akan menghasilkan Cl- ditambah dengan H3O+. HCl ditambah dengan H2O akan menghasilkan Cl- ditambah dengan H3O+. Kita lihat dulu, yang berhubungan ini adalah HCl dengan Cl. Ya kan? Kemudian yang berhubungan H2O dengan H3O+. Ya, triknya adalah jika jumlah dari H positif itu lebih besar asam ya, lebih besar daripada jumlah H positif dari basa. Lihat, H positifnya mana yang lebih besar dari ini daripada yang ini? Yang ini ya, maka kita sebut sebagai asam. Ya, maka di sini kita sebut sebagai basa konjugasi. Sudah? Kemudian H2O dengan H3O, yang mana lebih banyak H-nya? H3O ya, berarti ini sifatnya basa. Maka ini disebut sebagai asam konjugasi. Ini menurut si Bronsted-Lowry ya. Jadi ini disebut sebagai asam Lowry dan ini basa si Lowry-nya. Paham ya? Oke, kita akan masuk teori berikutnya, itu adalah teori asam basa Lewis.
Asam basa Lewis, boleh, siapa boleh membaca? Ya, adik boleh membaca. Ya, teori asam Lewis. Teori asam basa Lewis. Asam adalah suatu partikel yang dapat menerima pasangan elektron dari partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Basa adalah suatu partikel yang dapat memberikan pasangan elektron kepada partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Baik, ya. Ini kalau teori asam basa Lewis kebalikan daripada si Bronsted-Lowry tadi. Tadi kalau si Bronsted-Lowry menyatakan asam itu sebagai donor. Ini sekarang si Lewis mengatakan asam itu sebagai akseptor. Ya, akseptor apa? Menerima. Ini menerima. Tapi kalau dia di basa, kalau si Bronsted-Lowry tadi mengatakan bahwasannya basa itu adalah sebagai donor. Akseptor. Maka si Lewis menyatakan sebagai donor, memberikan pasangan elektron kepada partikel lain, ya, sehingga akan membentuk ikatan kovalen, ikatan rangkap, ya, kovalen, ya. Nah, contohnya di sini, ini adalah struktur Lewis, ya, ketika HCl ditambah dengan H2O akan menghasilkan H3O+ ditambah dengan Cl-. Jadi si yang ini, yang ikatan rangkap yang ini akan mengambil ini si H positif ini, sehingga nanti akan membentuk H3O+ ditambah dengan Cl-. Ini ya. Nah, itulah untuk teori asam basa. Ya, teori asam basa. Kemudian kita akan masuk perbedaan daripada asam basa. Yang pertama, sifat asam cenderung memiliki rasa masam. Contohnya apa? Jeruk. Apalagi? Makanan yang mengandung asam, apalagi? Tomat? Tomat? Asam enggak? Asam, tomat. Ya, apalagi? Nanas. Ya? Kemudian kalau basah itu cenderung memiliki rasa pahit. Contohnya apa? Sabun, ya betul, sabun. Makanan? Pernah makan pepaya? Manis ya. Tapi yang mana yang pahit? Sayurnya kan? Kan ada sayur daripada si pepaya kan? Daun pepaya pahit nggak? Pahit kan? Apalagi sayurnya? Sayur pari, ya betul, sayur pari. Pahit kan? Pahit. Itu dalam kondisi basah. Kemudian, memiliki sifat yang merusak ataupun korosif. Kalau kalian taruhlah kursi ini di lapangan itu, pasti akan berkarat. Ya, karena dia korosif. Karena air hujan mengandung asam. Asam apa? Asam sulfat. Kandungannya kecil. Ya, tapi termasuk asam. Ya. Kemudian memiliki sifat kaustik serta dapat merusak kulit. Nah, ketika NaOH kalian oleskan di sini, dia akan terasa gatal dan akan merusak kulit. Makanya hati-hati di laboratorium. Jangan sembarangan ambil comot sana bahan. Jangan ya, nggak boleh. Harus sesuai dengan standarnya. Apa yang diperlukan, apa yang digunakan, itu yang digunakan. Ya jangan diambil yang ini, kalian campurkan, ternyata berbahaya bagi kalian dan bagi teman-teman kalian, kan gitu. Dan bagi gedung ini juga bisa terbakar kalau misalnya asal campur aja. Ya semua ada prosedurnya ya. Kemudian mampu mengubah warna kertas lakmus biru menjadi warna merah. Ya. Kemudian memiliki tekstur licin serta bersabun yang tadi ya. Memiliki sifat elektrolit, mampu mengantarkan arus listrik, tapi kalau dia di basa, senyawa basa memiliki sifat elektrolit dan mampu mengantarkan arus listrik sama ya. Tapi dia nanti yang unsur yang kuat, yang lemah dia kurang mampu ya. Kemudian asam mampu menghasilkan gas hidrogen, ya H positif tadi. Kalau dia basa menghasilkan ion OH-. Begitu ya untuk perbedaan sifat asam dan basa. Kita masuk ke pH. Ya, pH larutan. Siapa tahu kepanjangan dari pH? pH adalah kepanjangannya potential of hidrogen, ya, potential
of hidrogen. Jadi rumusnya nanti kita gunakan adalah pH sama dengan min log H positif. Ya, kalau dia dalam kondisi asam. Kalau dia basa, pakai dengan POH. POH sama dengan min log OH min. Tapi nanti digabung dengan untuk mencari pH-nya harus menggunakan yang ini. pH sama dengan PKW dikurang hasil POH itu tadi di sini. Ya. Nah, kita lihat contohnya dulu satu, asam kuat. Asam kuat, contohnya di sini. Larutan HCl 0,01 molar digunakan untuk mengekstrak beberapa unsur hara dari tanah. Misalnya fosfat yang terikat. Berapakah pH larutan ekstraksi tersebut? Ya, yang pertama harus kita buat dulu reaksi ionisasinya. HCl itu reaksi ionisasinya adalah H positif ditambah Cl min. Di situ diketahui ya molaritas konsentrasinya itu adalah 0,01 molar. Ya, kalau kita buat seperti ini boleh ya. 10 pangkat negatif 2. Ya. Yang kita cari adalah berapakah pH-nya? pH dari HCl. Tadi rumusnya adalah min log H positif. Kita mau cari dulu H positifnya dulu. H positif sama dengan berapa? Ini ya, konsentrasinya ya. 10 pangkat min 2. Tapi kita lihat valensinya. Ada berapa di sini? Ada 1, maka 1 dikali 10 pangkat negatif 2. Maka H positif sama dengan 10 pangkat negatif 2, tetap sama. Baru kita masuk ke pH-nya. Maka pH sama dengan min log H positif. Min log berarti 10 pangkat minus 2. Berapa? Tahu dari mana caranya ini? Ini min log 10 pangkat X itu sama dengan X. Maka misalnya log 10 kita pangkat 3, maka X sama dengan 3. Kalau ini min log berapa? Log 10 pangkat min 2 itu sama dengan negatif 2. Karena sini ada negatif, maka tinggal kita kalikan. Min kali min sama dengan 2. Maka hasilnya adalah pH-nya. Oke, rentang pH skalanya. Skala pH itu dari 0 sampai dengan 14. 7 dia adalah pH yang netral. Kurang dari 7 pH-nya asam. Lebih dari 7 pH-nya basa. Paham ya? Paham. Oke, kita masuk lagi pH asam lemah. Nah, pH asam lemah itu nanti rumusnya adalah akar dari Ma dikali dengan Ka. Akar dari Ma, H positif sama dengan akar Ma dikali dengan Ka. Ma adalah konsentrasi dan Ka adalah ketetapan ionisasinya. Kita lihat dulu. Yang pertama, hitunglah pH dari 0,025 mol CH3COH dalam 250 ml larutannya jika diketahui Ka-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Kita buat reaksinya dulu ya. CH3COOH itu reaksi ionisasinya adalah H plus ditambah dengan CH3COO min. Ya. Nah, kita lihat dulu untuk valensinya. Tidak ada ya. 1 ya di sini ya. Langsung kita buat ya ke dalam rumusnya. H positif sama dengan akar Ma dikali Ka. Akar Ma-nya berapa? Belum diketahui ya. Masih ingat konsep mol? Molaritas sama dengan N per volume. Ini satuannya liter. Ini apa?
molnya. Jadi untuk mendapatkannya berarti 0,025 dibagi itu nasi kondisi mili. Berapa kalau dia ubah ke liter? Berapa? 0,025. Berapa? Coba gunakan kalkulatornya. Berapa? 0,1 ya? Ya kan? 0,1 berarti 10 pangkat negatif 1 dikali dengan Ka-nya. Ka-nya berapa? 10 pangkat min 5. Berarti di sini menjadi 10 pangkat negatif 6. Kalau diakarkan akan menjadi 10 pangkat negatif 6 bagi 2 di 3. Masukkan langsung ke dalam rumus tadi. pH sama dengan min log H positif. H positifnya tadi berapa? 10 pangkat negatif 3. Maka hasilnya adalah 3. Gitu ya? Paham ya? Paham. Kita masuk ke bahasa kuat. Ya, bahasa kuat. Kalau bahasa kuat nanti rumusnya hampir sama seperti yang tadi. Tapi bedanya kalau dia bahasa pakai OH. POH. Contoh, hitunglah pH dari 100 mili larutan KOH. KOH ya 0,1. Berarti KOH akan menjadi K positif ditambah OH min. Berapa valensinya? 1, ya kan? 1. Nah, kita hitung dulu pH-nya. OH min sama dengan berapa itu? 0,1 molar. Berarti 10 pangkat negatif 1. POH sama dengan min log OH min. Berarti sini min log 10 pangkat min 1. Maka POH sama dengan 1. Sehingga pH sama dengan PKW dikurang dengan POH. PKW itu adalah 14 dikurang 1. Hasilnya adalah 13. Betulkah dia pH basah? Betul ya? Oke. Nah, kita akan masuk ke diskusi kelompok dulu ya. Diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini boleh kita buat dulu 5 keliling. 5 kelompok keliling, 5 kelompok keliling, 5 kelompok keliling. Coba boleh buat dulu 5 orang. Baik, instruksinya nanti adik-adik semua buat di selembar kertas nama dan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah? Nah, coba dari hasil yang sudah saya jelaskan tadi, coba didiskusikan dulu dalam kelompok untuk kasus yang ada di slide ini. Coba. Sudah? Ada yang bisa maju ke depan? Silakan, boleh. Oke, betul ya, jawabannya 1 ya. Coba jelaskan mengapa larutan ini termasuk sangat asam, sedang, ataupun lemah. Karena pH-nya 1. Dan kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap tanah jika digunakan berlebihan? Jika digunakan berlebihan pada tanah bisa merusak struktur tanah dan menurunkan kesuburan karena keasaman yang sangat ekstrim. Oke, betul ya. Oke, silakan duduk. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih buat kesempatannya pada siang hari ini. Minggu depan kita akan masuk tentang larutan buffer. Ya, nanti dipelajari kembali apa itu larutan buffer dan perhitungan-perhitungannya. Ya, nanti juga saya akan memberikan kuis maupun post test nanti di minggu depan. Ya, oke, terima kasih buat siang hari ini. Selamat siang.